Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah senantiasa diberikan kenikmatan, nikmat iman, Islam serta ihsan. Salawat serta salam mari kita junjungkan, mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah minaz-zulumati ilan nur. Baiklah, perkenalkan nama saya Yauman Faaz dengan NIM 211033 dari kelas RA2 Program Studi Hukum Fakultas Hukum. Ingin menjelaskan atau menganalisis kasus pada jurnal perlindungan hukum terhadap korban perang dalam perspektif hukum humaniter internasional studi kasus tawanan perang anak Palestina oleh Israel. Metode penelitian yang digunakan dalam kasus jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kenapa menggunakan yuridis normatif? Karena menurut saya ini law in the book atau hukum yang sudah ada di dalam undang-undang, lebih mengacu kepada undang-undang, menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Jadi hasil dan pembahasan dalam jurnal ini ialah hukum humaniter. Ini istilah katanya, atau hukum humaniter atau lebih lengkapnya disebut International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict, berawal dari istilah hukum perang atau Law of War yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata atau Law of Armed Conflict yang pada akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter atau hukum humaniter internasional. Pengaturan atau peraturan hukum yang melindungi hak-hak anak yang ada di dalam daerah konflik bersenjata ini ada hukumnya ternyata. Yang pertama itu diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Yang kedua itu di dalam Resolusi Majelis Umum 2444 yang menyetujui resolusi dari Konferensi Palang Merah Internasional atau ICRC yang ke-12 di Wina. Yang ketiga itu Konvensi Hak-Hak Anak. Nah, dalam hal ini hukum humaniter internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional yang berkaitan dengan kerugian dan korban perang. Salah satu prinsip penting dalam hukum humaniter internasional adalah prinsip pembedaan atau principle. Prinsip pembedaan ini adalah prinsip yang membedakan antara kelompok yang dapat ikut serta secara langsung dalam pertempuran kombatan di satu pihak dan kelompok yang tidak ikut serta dan harus dilindungi dalam pertempuran yaitu penduduk sipil, contohnya anak-anak, perempuan sipil, tenaga medis, rohaniawan. Nah, berdasarkan prinsip ini saat terjadinya konflik bersenjata maka harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil atau sivilian dengan kombatan serta antara objek sipil dan objek militer di lain pihak. Terkait ataupun mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perang antara Palestina dan Israel yang dilakukan oleh pihak Israel, ternyata konflik bersenjata ini yang terjadi di Palestina melibatkan sebagian besar anak-anak. Nah, anak-anak ini mengalami tekanan mental karena terus hidup dalam kondisi konflik. Belum lagi ada perlakuan semena-mena terhadap anak-anak. Tentara Israel tidak akan ragu untuk menangkap dan menyiksa anak-anak kecil atas tuduhan pelemparan batu. Setiap tahun sekitar 500 atau 700 anak-anak di Palestina, beberapa di antaranya berusia 12 tahun, ditahan dan dituntut
dalam sistem pengadilan militer Israel. Tuduhan yang paling umum adalah melempar batu dan peristiwa di mana seorang remaja Palestina ditembak oleh tentara Israel dan terluka parah ketika remaja tersebut berusaha melarikan diri, dan upaya penahanan mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa remaja sudah diborgol dan dipasangi penutup mata, gambaran ini menunjukkan bahwasanya perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa dunia. Anak-anak Palestina yang dijadikan tawanan oleh tentara Israel juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Karena mungkin kita tahu tentara Israel ini juga menggunakan kekerasan, siksaan, dan ancaman isolasi untuk memaksa anak-anak Palestina mengakui tuduhan atas perbuatan-perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Pada saat diinterogasi, sebagian besar anak-anak Palestina ini tidak didampingi oleh orang tuanya dan juga tidak diberitahu hak-hak apa saja yang mereka miliki. Nah, anak-anak tersebut juga dipaksa untuk menandatangani dokumen yang isinya ditulis dalam bahasa yang tidak dapat mereka pahami. Sebenarnya hal ini tentu bertentangan jika kita mengacu pada aturan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 3 1949, di mana dalam pasal 105 dinyatakan tawanan perang berhak atas bantuan salah seorang kawan tawanannya, pembelaan seorang pembela atau pengacara yang cakap pilihannya sendiri. Nah, pemaksaan yang dilakukan tentara Israel kepada anak-anak Palestina ini untuk mendatangani dokumen-dokumen yang isinya ditulis dalam bahasa yang tidak dipahami mereka tentunya sudah melanggar pasal 71 Konvensi Jenewa 4 1949 yang menyatakan dalam pasal tersebut orang-orang tertuduh yang dituntut oleh kekuasaan pendudukan harus dengan segera diberitahu secara tertulis dalam bahasa yang mereka pahami tentang tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap mereka. Simpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaturan perlindungan hukum bagi anak korban perang dalam perspektif hukum humaniter internasional adalah perlindungan berupa kehidupan yang layak seperti mendapatkan asupan makanan yang cukup, pakaian serta perawatan medis dan tempat tinggal yang layak yang telah tertuang jelas dalam Konvensi Jenewa 4 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil dalam waktu perang. Sebelum saya tutup presentasi atau analisis kasus ini, saya ingin membawakan lagu untuk anak Palestina. Jina na'inkum bil'aidi misalkum lais ma fi'inna la'yadu lazini ya alam ardi mahru'a ardi saghiri masru'a ardi saghiri mithli saghiri atuna salam atuna tufuli atuna tufuli atuna tufuli atuna tufuli atuna salam. Baiklah, cukup sekian presentasi atau analisis kasus dari saya. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga warga atau saudara kita, saudara muslim yang berada di Palestina diberikan keselamatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.